Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halu? Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa pada masa menjelang akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, setelah menyelesaikan haji wada, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah. Beliau mengatur kabilah-kabilah yang telah memeluk Islam. Salah satu usaha Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengirimkan para dai dan mubalik ke berbagai daerah untuk mengajarkan Islam. Beliau juga mengatur peradilan Islam dan cara pemungutan zakat. Salah satu petugas yang dikirim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Mu'az bin Jabal. Nabi memerintahkan Mu'az untuk menggunakan akalnya dalam memutuskan persoalan-persoalan apabila tidak menemukan pada Al-Quran dan hadis. Pada masa itu, Nabi menyiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang Romawi Balka atau Yordania. Pasukan itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harisah yang waktu itu masih berusia 18 tahun. Namun, pasukan itu tidak jadi berangkat karena Nabi jatuh sakit. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu terakhir, yakni surat Al-Maidah, surah kelima, ayat ketiga. 2 bulan setelah haji wada, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai sakit panas. Namun, beliau tetap mengimami sholat meskipun badan terus melemah. Beliau terus menjadi imam hingga 3 hari menjelang kematian. Dalam khutbah terakhirnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat agar tetap berbuat baik terhadap kaum Ansor dan memaafkan segala kesalahan mereka. Setelah itu, beliau menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti imam sholat. Sehari sebelum wafat, beliau memerdekakan budak laki-lakinya. Selain itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyedekahkan uang sebanyak 7 dinar dan memberikan senjata yang dimilikinya kepada kaum muslimin. Pada waktu duha, beliau memanggil Fatimah dan berbisik kepadanya bahwa beliau akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, Fatimah merasa begitu sedih, dan beliau kembali mengatakan bahwa keluarga pertama yang menyusulnya adalah Fatimah. Dan yang terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil kedua cucunya, yakni Hasan dan Husain, lalu istrinya dan seluruh keluarganya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat agar tetap mengingat sholat dan bertaubat. Tidak lama kemudian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhirnya. Manusia pilihan Allah itu menghembuskan nafas terakhir pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 8 Juni 632 Masehi. Tidak ada harta benda yang ditinggalkan untuk anak istrinya. Namun beliau mewariskan 2 pusaka untuk umatnya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Berita wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terdengar ke seluruh penjuru. Semua umat Nabi Muhammad merasa sedih.
Dan berita ini sampai pula kepada Umar bin Khattab. Ia pun berdiri dan termenung. Ia tidak percaya bahwa Nabi wafat. Hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq meyakinkan dan membacakan surah Ali Imran ayat ke-144. Dan di saat itulah Umar bin Khattab tersadar bahwa Nabi Muhammad SAW sudah meninggalkan umatnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita ini juga terdengar sampai ke telinga Bilal bin Rabah, seorang muazin pertama yang tidak kuasa menahan sedih hingga hatinya bergetar ketika melafalkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para sahabat dan orang-orang yang mengenal Nabi pun merasakan duka yang begitu mendalam.